Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu RD Billy Farancika, selaku dosen Bahasa Indonesia, saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kaidah kebahasaan pidato Bu Megawati berjudul Salam Pancasila Merdeka. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Eza Ramdana, saya dari kelas 441D 01 dengan NIM 4424 1399 dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Saya akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam pidato Bu Megawati pada tahun 2024 dengan judul Salam Pancasila Merdeka. Di sini, dalam menit 0056, kesalahan Bu Megawati pada bagian awal pidato digunakan berbagai macam salam seperti salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan seterusnya. Meskipun sah-sah saja untuk menggunakan beragam salam, tetapi pengulangan ini bisa menyebabkan kebingungannya karena bisa terlihat tidak terstruktur atau berlebihan. Sebaiknya pilih salah satu salam yang mewakili audiens yang dihadapi. Perbaikan katanya adalah sebagai contoh, jika ini pidato di acara yang berbasis pada Islam, gunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hindari mengulang salam lain seperti Shalom atau Om Swastiastu. Selanjutnya, pada menit 0233, kesalahan Bu Megawati adalah beberapa kata yang digunakan dalam pidato tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, seperti enggak, seharusnya tidak, kemudian loh, kan, dan ya. Dalam pidato resmi, sebaiknya gunakan bahasa baku yang lebih formal untuk memberikan kesan yang lebih serius dan profesional. Perbaikan katanya adalah enggak diganti dengan tidak, loh diganti dengan lo, dan kan kalimat penegasan yang lebih jelas seperti sebenarnya atau memang. Pada menit 0246, kesalahan katanya adalah ada banyak kalimat yang terlalu panjang dan tidak jelas, seperti pada bagian, tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa 40 ya? Eh, ini ya, yang mesti ini terakhir-terakhir karena ini gelombang ketiga. Kalimat ini terlalu panjang dan mengandung banyak pengulangan yang membingungkan. Seharusnya kalimat tersebut disusun dengan lebih rapi agar mudah dipahami oleh pendengar. Perbaikan katanya adalah, tadi saya bertanya kepada Pak Hasto, kira-kira masih ada sekitar 40 orang. Ini adalah gelombang ketiga yang harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian di menit 0113, kesalahan katanya adalah pada bagian salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Pengulangan yang berlebihan tanpa tujuan yang jelas bisa menurunkan efektivitas pidato. Pengulangan dalam pidato retoris tertentu, namun jika berlebihan, bisa terasa bertele-tele. Perbaikan katanya adalah pengulangan yang tidak perlu. Contohnya adalah pengulangan cukup dilakukan sekali dengan penekanan yang sesuai. Contohnya, salam Pancasila Merdeka. Kemudian pada menit 0255, kesalahan katanya adalah beberapa kalimat juga tampak tidak terstruktur dengan baik. Misalnya, eh ini yang mesti ini terakhir-terakhir karena ini gelombang ketiga.
Kalimat ini terdengar tidak jelas dan membingungkan. Sebaiknya penyusunan kalimat diperbaiki agar maksudnya lebih mudah dipahami. Perbaikan katanya adalah penggunaan kalimat tidak terstruktur. Koreksinya, pengulangan cukup dilakukan sekali dengan penekanan yang sesuai. Salam, Pancasila Merdeka. Kemudian di sini pada menit 15.07 kesalahannya adalah dalam bagian seperti stunting tuh ya nol. Atau stunting kok pakai persen-persen stunting tuh ya nol. Penggunaan kata yang tidak tepat atau tidak jelas bisa menyebabkan kebingungannya. Istilah stunting harus dijelaskan dengan tepat agar audiens yang tidak familiar dengan istilah tersebut dapat memahami maksudnya. Perbaikan katanya, ketidaktepatan penggunaan istilah. Koreksi, masalah stunting yaitu kekurangan gizi pada anak-anak yang seringkali diukur dengan presentasi prevalensinya. Kemudian, di menit 09.12 kesalahan katanya adalah terdapat campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa sehari-hari yang kurang formal. Seperti Ahok selotip tetap berjalan. Dan apain sih nangis? Ini bisa mengurangi kesan formal dari pidato tersebut. Perbaikan katanya, pemakaian bahasa tidak konsisten. Sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan formal dalam pidato untuk menjaga kredibilitas. Kemudian di menit 06.30 kesalahan katanya adalah misalnya, saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang 7,5% pemilih ya, hah, banyak. Kalimat ini tidak terstruktur dengan baik. Dan yang tepat juga penting di sini untuk memperjelas. Perbaikan katanya adalah kesalahan dalam struktur kalimat. Saya bingung. Jika ada yang memilih jalur independen, mereka harus mengumpulkan berapa persen dari pemilih. Sekarang sudah mencapai 7,5%. Itu angka yang sangat besar. Kemudian di menit 03.32 kesalahan katanya adalah frase seperti suka mikirin kadang-kadang antara apa ya? Eh, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Membuat pidato terdengar tidak terstruktur dan membingungkan. Ini adalah contoh dari pemakaian kalimat yang tidak efisien dan tidak langsung ke inti masalah. Perbaikan katanya, pemakaian frasa yang tidak perlu. Kadang-kadang saya berpikir antara keinginan dan kenyataan itu sering berbeda. Pidato ini mencerminkan kegelisahan dan semangat dari seorang pemimpin partai politik yang menghadapi berbagai tantangan politik menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pidato tersebut menyoroti pentingnya konsistensi dan kerja keras dalam perjuangan politik, serta kesadaran bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kemenangan. Pemimpin tersebut mengingatkan anggota partai untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan untuk terus berjuang, terutama di lapangan. Selain itu, pidato ini juga menyampaikan kritikan terhadap keadaan politik saat ini, termasuk ketidakpastian hukum dan pergerakan masyarakat sipil yang mulai memperjuangkan hak-hak mereka. Pemimpin ini juga menekankan pentingnya konsolidasi dalam partai politik, serta mengajak semua pihak untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menghadapi tantangan yang ada, baik itu dalam politik maupun dalam kehidupan sosial. Akhirnya, pidato ini menekankan pentingnya perubahan sosial
yang berkelanjutan dengan fokus pada masalah kemiskinan, stunting, dan ketidakadilan yang masih banyak ditemukan di masyarakat. Dengan semangat Pancasila dan keadilan sosial, diharapkan setiap orang dapat berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.